haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ketentuan haji. Haji berasal dari kata haj yang artinya mengunjungi sesuatu, sedangkan secara bahasa haji artinya menyengaja. Pengertian haji secara syar'i, haji yaitu mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Makkahul Mukarramah untuk mengerjakan ibadah yang terdiri dari tawaf, sa'i, wukuf dan ibadah-ibadah lain sesuai dengan ketentuan haji. Waktu pelaksanaan haji dimulai pada awal bulan Syawal dan puncaknya pada tanggal 9 sampai 13 Zulhijjah bulan haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima, hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Dasar daripada haji yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Kewajiban melaksanakan haji adalah satu kali dalam seumur hidup. Apabila melaksanakan lebih dari satu kali, hukumnya adalah sunnah. Sesuai kesepakatan ahli fikih, orang yang wajib haji diantaranya yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua dewasa atau balik, yang ketiga berakal sehat atau tidak gila, yang keempat merdeka, dan yang kelima mampu dalam segala hal. Rukun dan wajib haji. Rukun haji pengertiannya yaitu perbuatan yang harus dilakukan ketika menunaikan ibadah haji, dan apabila salah satu rukun ditinggalkan, hajinya menjadi tidak sah. Rukun haji terdiri yang pertama yaitu ihram. Ihram berniat memulai melakukan haji dengan mengenakan pakaian ihram yang terdiri atas dua helai kain putih, tidak dijahit bagi laki-laki. Pakaian ihram untuk wanita adalah menutup seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua, wukuf. Wukuf tinggal di Arafah sejak matahari tergelincir pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga adalah tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sa'i yang keempat, berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima yaitu tahallul. Tahallul keadaan seseorang yang telah dibolehkan atau dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram, ditandai dengan mencukur rambut paling sedikitnya 3 helai. Pengertian wajib haji, amalan-amalan yang dikerjakan ketika melaksanakan ibadah haji, dan apabila meninggalkan salah satu wajib haji, hajinya tetap sah, tetapi wajib membayar denda dengan menyembelih seekor kambing. Wajib haji meliputi yang pertama, melaksanakan ihram sesuai dengan mikot yang telah ditentukan. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah sesudah tengah malam. Yang ketiga, melempar jumroh Aqobah pada hari raya Idul Adha. Yang keempat, melempar ketiga jumroh pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah setelah matahari condong ke barat. Yang kelima, bermalam di Mina selama 2 atau 3 malam pada hari tasyrik. Yang keenam, melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan bagi mereka yang meninggalkan Makkah. Yang ketujuh, menghindari segala larangan di musim haji. Macam-macam pelaksanaan haji. Haji itu sendiri terbagi 3 macam, yaitu haji tamatu, haji qiron, dan haji ifrad. Untuk kebanyakan jamaah haji dari Indonesia adalah tamatu,
yaitu umroh dan hajinya terpisah sehingga membayar dam tamatu. Untuk jamaah haji yang datang langsung menuju Mekah, maka akan langsung melakukan umroh dengan niat umroh di Miqat Yalamlam di atas pesawat. Kemudian lepas ihram, ganti dengan pakaian biasa dan menunggu sampai dengan tanggal 8 Zulhijjah untuk kembali berihram dan berniat haji. Sedangkan jamaah haji yang langsung menuju Madinah akan berihram dan niat umroh di Zulhulaifah atau Bir Ali untuk umroh. Kemudian lepas ihram, ganti dengan pakaian biasa dan menunggu sampai dengan tanggal 8 Zulhijjah untuk kembali berihram dan berniat haji. Miqat. Kata miqat berasal dari kata tauqit, yaitu menjadikan tempat atau waktu tertentu untuk sesuatu. Ibadah haji memiliki miqat zamani atau waktu tertentu dan miqat makani atau tempat tertentu, di mana pelaksanaannya tidak sah kecuali pada waktu dan tempat tersebut. Jamaah haji yang melewatinya berihram dari sana atau di sekitarnya, baik bagi penduduk setempat maupun yang lainnya. Bagi orang yang berada di antara tempat miqat dan Mekah, berihram dari tempatnya, dan penduduk Mekah berihram dari Mekah. Setelah Nabi SAW menyebutkan berbagai miqat, beliau bersabda, miqat-miqat tersebut sudah ditentukan bagi penduduk masing-masing kota tersebut, dan juga bagi orang lain yang hendak melewati kota-kota tadi, padahal dia bukan penduduknya, namun ia ingin menunaikan ibadah haji atau umrah. Barang siapa posisinya di dalam daerah miqat tersebut, maka ia adalah penduduknya. Bahkan penduduk Makkah memulai ihram dari Makkah. Bagi orang yang ingin menunaikan haji atau umrah, tidak boleh melewati tempat miqat tanpa niat. Siapa yang telah melewati miqat, ia wajib kembali dan memulai ihram darinya. Jika ia tidak kembali, maka ia wajib membayar dam karena meninggalkan yang wajib. Boleh berihram sebelum miqat, walaupun makruh. Yang afdal adalah berihram dari miqat, karena Nabi SAW dan para sahabat beliau berihram dari miqat, dan mereka senantiasa melakukan yang afdal. Siapa yang melewati dua tempat miqat, maka ia berihram dari miqat yang pertama. Tempat-tempat miqat yang telah ditentukan Nabi SAW adalah Zulhulaifah, tempat miqat penduduk Madinah, sekarang lebih dikenal dengan nama Abyar atau Bir Ali. Juhfah, tempat miqat penduduk Syam, Mesir, dan Maroko, sekarang jemaah haji berihram dari Rabi'. Qarnul Manazil, tempat miqat penduduk Najd, sekarang bernama As-Sail Al-Kabir. Yalamlam, tempat miqat penduduk Yaman dan Tihama, sekarang bernama As-Sa'diyah. Dhatu Iraq, tempat miqat penduduk Irak dan seluruh negara bagian timur, sekarang bernama Ad-Dori. Ihram. Ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan atau umroh. Calon jamaah haji dan umroh harus melaksanakannya sebelum dimikot dan diakhiri dengan tahallul. Pakaian ihram laki-laki, 2 lembar kain yang tidak berjahit untuk bagian bawah menutup aurat, dan kain satunya lagi diselendangkan. Pakaian ihram wanita menutup semua badannya kecuali muka dan telapak tangan, seperti pakaian ketika sholat. Kemudian warna pakaian ihram pun disunahkan putih. Berikut contoh pakaian ihram pria dan contoh pakaian ihram wanita. Doa ihram yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan diriku dari segala apa yang Engkau haramkan kepada orang berihram. Karena itu, rahmatilah aku ya Allah yang Maha Pemberi rahmat. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Wukuf.
Tata cara wukuf dalam ibadah haji. Apakah itu wukuf? Wukuf merupakan rukun haji yang harus dilakukan seluruh jamaah haji. Jika tidak mengerjakan wukuf di Arafah, artinya tidak mengerjakan haji. Pelaksanaan wukuf. Yang pertama dimulai dengan mendengarkan khutbah wukuf. Yang kedua dilanjutkan dengan sholat jamaah takdim antara sholat zuhur dan sholat asar. Yang ketiga, wukuf dapat dilaksanakan dengan berjamaah atau sendirian. Yang keempat, memperbanyak istighfar, zikir, dan doa sesuai sunnah Rasulullah SAW. Yang kelima, diperbolehkan wukuf dalam keadaan tidak suci dari hadas besar atau kecil. Yang keenam, wanita sedang haid atau nifas boleh melakukan wukuf. Yang ketujuh, mensafari wukufkan bisa dilakukan kepada jamaah yang sedang sakit dengan pendampingan petugas. Mabit. Mina juga disebut kota 1000 tenda. Mina adalah sebuah kota kecil yang terletak di area lembah bagian barat Arab Saudi, sekitar 80 km ke arah timur dari kota suci Mekah. Di Mina memiliki luas kurang lebih 20 km persegi. Sejauh mata memandang, yang terlihat adalah ribuan tenda yang berjajar rapi, baris demi baris. Tenda-tenda ini merupakan tempat jemaah haji menginap kurang lebih selama 5 hari pada setiap musim haji. Sementara di luar musim haji, tempat ini menjelma menjadi padang pasir yang sunyi dan gersang. Ada lebih dari 100.000 tenda ber-AC di Mina yang disediakan bagi setidaknya 3 juta jemaah haji dari seluruh dunia. Masing-masing tenda berukuran 8x8 meter dan terbuat dari fiberglass yang dilapisi teflon akan memiliki daya tahan tinggi terhadap kebakaran. Dahulu, pada awalnya para jemaah membawa sendiri tenda-tenda yang hendak mereka gunakan di Mina. Setelah ibadah haji selesai, tenda akan dibongkar dan dibawa kembali. Kemudian, pada tahun 90-an, pemerintah Saudi menyediakan tenda kain bagi para jemaah dengan tujuan membantu mengurangi beban mereka saat melakukan ibadah haji. Namun, setelah kebakaran besar yang menyapu bersih kota Mina dan menewaskan hampir 350 jemaah pada tahun 1970, dibangunlah tenda-tenda permanen yang tahan api seperti sekarang ini. Tenda-tenda di Mina dipisahkan menjadi beberapa camp atau barak yang masing-masing memiliki eksterior sendiri dan saling terhubung ke camp-camp lain melalui sebuah jalur. Setiap camp dilengkapi dengan fasilitas dapur, kamar mandi, dan tempat berwudu. Tenda diberi warna dan nomor yang dibedakan berdasarkan asal negara. Demikian pula seluruh jemaah memiliki tanda dengan warna dan nomor tertentu agar mereka tidak tersesat. Dalam 4 tahun terakhir, Mina mengalami perubahan besar-besaran dengan kucuran investasi pemerintah Saudi dengan mencapai miliaran rial ke proyek-proyek infrastruktur yang terkait pelaksanaan ibadah haji tahunan. Salah satu perubahan signifikan yang tampak adalah penggunaan teknologi yang makin canggih di Mina. Setiap tenda di Mina kini memiliki sistem jaringan keamanan yang komprehensif, peka terhadap panas atau percikan api, serta memiliki sistem alarm berkualitas tinggi yang mampu mengantisipasi dengan cepat jika terjadi bencana. Melempar jumroh. Melempar jumroh merupakan salah satu cara yang wajib saat ibadah haji. Jamaah yang tidak melempar jumroh, maka wajib membayar dam atau denda berupa seekor kambing. Kalau tidak mampu, boleh membayar fidyah atau berpuasa 10 hari, yaitu 3 hari di masa haji di tanah suci dan sisanya di tanah air. Adapun waktu melempar jumroh adalah dimulai setelah lewat tengah malam sampai terbenam matahari. Sedangkan utamanya pada waktu duha atau pagi setelah matahari terbit. Pada tanggal 10 Zulhijjah, hari Nahar, jemaah haji hanya melempar 1 jumroh saja, yaitu jumroh Aqabah. Kemudian pada hari-hari tasyrik yang lain, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, yang dilontar adalah ketiga-tiganya, Ula, Wusta, dan Aqabah.
Melontar dimulai sesudah masuk waktu zuhur atau sesaat tergelincirnya matahari sampai terbit besok pagi. Jumroh yang terletak paling dekat dengan Mekah disebut Jumroh Aqobah. Letaknya di atas perbukitan Aqobah. Jumroh artinya tempat pelemparan yang didirikan untuk memperingati saat Nabi Ibrahim digoda oleh setan agar tidak melaksanakan perintah Allah dan menyembelih putranya Ismail. 3 kali beliau digoda, 3 kali pula ia melemparkan batunya kepada setan sebagaimana diperintahkan dan dibimbing langsung oleh malaikat. Di tempat inilah kemudian dibangun semacam tugu dengan nama Ula, Wusta, dan Aqobah. Jumroh Ula atau jumroh pertama disebut juga jumroh sugro atau jumroh yang kecil, terletak dekat Masjid Khaif. Jumroh Wusta atau jumroh kedua disebut juga jumroh Saniyah atau jumroh yang sedang, terletak di antara kedua jumroh yaitu jumroh Ula, jumroh Aqobah atau jumroh ketiga yang disebut juga jumroh Salisa atau jumroh yang besar, berada di pintu gerbang Mina. Tata cara melempar jumroh. Jamaah haji melemparkan batu-batu kecil ke 3 tiang yang berada dalam satu tempat bernama Kompleks Jembatan Jumroh di kota Mina yang terletak dekat kota Mekah. Para jamaah mengumpulkan batu-batuan tersebut dari tanah di hamparan Muzdalifah dan melemparkannya. Para jamaah pengambil batu di Mina tidak diisyaratkan mencuci batu tersebut. Batu yang digunakan tidak besar, seukuran ujung jari dan tidak berbentuk runcing. Adapun cara melempar adalah sebanyak 7 batu pada hari Id, yaitu jumroh Aqobah saja. Sedangkan pada hari-hari tasyrik, maka sebanyak 21 batu setiap hari, masing-masing 7 lemparan untuk jumroh Ula, 7 lemparan untuk jumroh Wusta, dan 7 lemparan untuk jumroh Aqobah. Diperbolehkan pula mengambil jumlah batu yang terdapat di sekitaran tempat melempar. Adapun batu-batu yang terdapat dalam bak tempat melempar tidak boleh lagi digunakan untuk melempar. Selanjutnya adalah waktu, cara dan jumlah lontaran yang harus diketahui. Melontar pertama kali adalah lontar jumroh Aqobah pada hari Id. Tetapi jika seseorang melakukannya pada tengah malam bagian kedua dari malam Id, maka demikian itu cukup baginya. Adapun melempar pada hari-hari tasyrik adalah dilakukan setelah matahari condong ke barat atau setelah zuhur, yaitu memulai dengan melontar jumroh Ula yang dekat dengan Masjid Al-Khaif sebanyak 7 kali lontaran disertai takbir setiap melontar. Lalu jumroh Wusta dengan 7 kali melontar disertai takbir setiap kali melontar. Tahallul. Tahapan umroh yaitu tahallul. Tahallul berarti kita memotong pendek rambut. Rasulullah SAW mendoakan orang yang memotong pendek rambutnya, dipelontos. Jadi bukan hanya dipotong beberapa senti, namun dibotak rambutnya agar mendapat doa Nabi SAW. Nabi mendoakan 3 kali bagi orang yang menghabiskan rambutnya, menggundul rambutnya. Barakallahu fikum.
Dam atau denda. Dam adalah denda yang harus dibayar oleh jemaah haji atau jemaah umroh karena meninggalkan salah satu atau sebagian dari wajib haji atau wajib umroh, atau melakukan larangan haji atau umroh. Adapun besar dam dan macamnya juga tergantung pelanggaran apa yang dilakukannya. Nah, kita akan bahas kategori per kategori ataupun besaran dari dam tersebut. Pertama, bagi jamaah yang melakukan 1. meninggalkan wajib haji, 2. melaksanakan haji tamatu, 3. melaksanakan haji qiron. Yang dimaksud dengan haji tamatu adalah melaksanakan umroh terlebih dahulu kemudian melaksanakan haji. Adapun yang dimaksud dengan haji qiron adalah melaksanakan haji dan juga umroh secara bersama-sama. Nah, dam atau denda yang harus dibayarkannya adalah pertama, menyembelih seekor kambing, dan jika tidak mampu atau tidak menemukan, boleh dengan puasa 10 hari, yang mana 3 hari di Mekah dan 7 hari di tanah air. Dan jika tidak mampu juga, boleh menggantinya dengan fidyah untuk 10 hari puasa. Kategori berikutnya adalah bagi jamaah yang melakukan pelanggaran, yakni yang dilakukannya 1. memotong kuku, 2. memotong rambut, 3. memakai pakaian yang dilarang, 4. memakai wewangian, 5. bercumbu rayu, 6. bersetubuh setelah tahallul awal. Nah, bagi yang melakukan pelanggaran tersebut, dendanya adalah boleh memilih, artinya tidak seperti yang sebelumnya yang runut. Nah, kalau yang ini boleh memilih. Yang pertama, boleh menyembelih seekor kambing, boleh juga puasa 3 hari, ataupun dengan memberi makan 6 orang miskin. Nah, pelanggaran berikutnya adalah bersetubuh sebelum tahallul awal. Ingat ya teman-teman bahwa tahallul itu ada 2 macam. Ada tahallul awal dan tahallul tsani. Nah, adapun yang berhubungan suami istri sebelum tahallul awal, maka konsekuensinya yang pertama adalah haji atau umrohnya batal, dan tentunya harus diqodho tahun berikutnya. Dan juga harus membayar dam. Dendanya adalah menyembelih seekor unta. Nah, kalau tidak ada, boleh dengan menyembelih seekor sapi. Dan apabila tidak mampu, boleh dengan menyembelih 7 ekor kambing. Dan apabila tidak mampu juga, boleh dengan bersedekah dengan seharga hewan di atas. Nah, pelanggaran berikutnya atau kategori pelanggaran berikutnya adalah membunuh binatang yang ada di tanah suci, atau merusak atau menebang pohon yang ada di tanah suci. Nah, dendanya adalah dengan menyembelih hewan yang seharga hewan yang dibunuh, ataupun seharga pohon yang dirusak. Artinya kalau seharga unta ya dibayar dengan menyembelih unta, kalau seharga kambing maka menyembelih kambing. Seperti itu damnya. Nah, yang terakhir, apabila melakukan akad nikah selama ihram, maka akadnya itu tidaklah sah, pernikahannya tersebut batal. Tetapi orang yang melaksanakan akad nikah tidak harus membayar Nafar. Nafar awal dan nafar tsani. Nafar awal adalah rombongan jamaah haji yang meninggalkan Mina menuju Makkah pada tanggal 12 Zulhijjah setelah melempar jamroh ula, sugro, wusto, dan kubro pada hari tasyrik tanggal 11-12 Zulhijjah. Sedangkan nafar tsani adalah rombongan jamaah haji yang meninggalkan Mina menuju Makkah pada tanggal 13 Zulhijjah setelah mereka melempar jamroh ula, sugro, wusto, dan kubro pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kekhususan bagi jamaah wanita. Orang yang mau naik haji, bagi seorang wanita yang mau naik haji atau umroh,
Jika umrohnya itu dan hajinya wajib, haji yang pertama atau umroh yang pertama, menurut 3 madhab, saya kasih tahu 3 madhab dulu, karena biasanya itu mendapatkan ibu itu bertanya begini karena mendengar suara. Sekarang kan banyak orang di Indonesia suaranya aneh-aneh, tidak tahu belajarnya dari mana. Menurut 3 madhab, madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Ahmad bin Hambal. Madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Ahmad bin Hambal, madhab Hanafi, Maliki, Hambali, bahwasanya seorang perempuan tidak diperkenankan naik haji biarpun wajib tanpa mahram. Tapi ibu kan bukan madhab Hanafi, ibu kan bukan madhab Hambali, bukan madhab Maliki. Ini kok dibawa ke sini ngapain itu? Tapi dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya seorang wanita boleh melaksanakan ibadah haji yang wajib biarpun tanpa mahram, akan tapi dengan jamaat nisa atiqat, dengan rombongan perempuan yang bisa dipercaya. Dan biasanya rombongan perempuan yang bisa dipercaya itu adalah jika perempuan itu bersama laki-laki, ada pendamping mahramnya itu loh. Biasanya kalau perempuan thiqat, biasa perempuan thiqat, perempuan baik-baik, ustadzah, solehah, solehah, Anda ikut bersama mereka, boleh. Atau perempuan di situ ada suaminya, suami menjaga. Nah, ini. Jadi dengan nisa thiqat, dengan jamaah perempuan itu boleh. Itu kalau kita melakukan ibadah haji yang wajib sama ibadah umrah yang wajib, boleh. Tapi kalau sunnah tidak diperkenankan. Haji yang kedua, umrah yang kedua tidak diperkenankan, kecuali dirubah nanti niatnya menjadi wajib. Misalnya nazar haji lagi atau nazar umrah, aku nazar umrah tahun ini, maka berangkatlah umrah dengan wajib, maka dengan rombongan, maka ini para travel itu harus belajar hal ini supaya tidak maksiat. Tapi dalam madhab lain nggak boleh, biarpun wajib, kalau tidak ada mahramnya tidak boleh. Dan mahram itu siapa? Mahram itu orang yang tidak boleh kita nikahi, itu mahram. Anakmu, bapakmu, saudaramu, ponakanmu, cucumu, mbahmu, ke atas. Jadi anak, ya anak, putri, putra ibu mahram, ponakan ibu mahram, paman ibu mahram, bapak mahram. Ini jadi mahram itu adalah ke atas, ke bawah, ke atas, sampai Nabi Adam mahram bagi Anda. Kalau saya sampai Siti Hawa kalau salaman dengan saya nggak batal wudu. Kalau Siti Hawa turun lagi misalnya, saya punya cucu, tidak mahram, tidak batal wudu, dan mahram tidak boleh saling menikah. Atas bawah dua, lurus. Saudara, biarpun saudara kita 25.000, tetap tidak atau mahram semuanya. Saudara, jelas. Setelah itu apa? Saudara bapak kita. Siapa itu? Paman yang keempat. Saudara bapak kita adalah siapa? Paman. Baik, kemudian adalah anak saudara kita. Siapa? Ponakan. 5, sudah selesai. Ketambahan mantu sama mertua. Mantu kita adalah mahram, mertua adalah mahram. Selesai. Baru nanti tambahannya ketika mahram karena susuan, urutannya seperti 5 tadi. Batal haji. Batal haji itu ada, khususnya orang yang telah meninggal dunia yang sudah wajib haji, maka diambilkan dari harta warisnya sebelum dibagi untuk digunakan untuk jadi batal haji. Atau orang ma'dzub nanti, orang yang sudah tua renta, yang memang secara aturan nggak mungkin berangkat ke sana, maka boleh dibatalkan. Siapakah yang boleh membatali haji? Yang boleh membatali haji pokoknya ya orang Islam tentunya jelas. Yang boleh membatali haji adalah orang yang sudah pernah haji. Yang belum pernah haji nggak boleh membatali dalam madhab kita Imam Syafi'i. Siapakah orangnya? Suka-suka, pokoknya orang sudah haji. Kenal tidak kenal sah. Kiai bukan kiai sah. Pahalanya apa beda? Yang menjadikan beda adalah niat Anda waktu memberikan uang.
Kalau Anda misalnya membantu, wah ini thalibul ilm, kebetulan dia butuh, dia punya, saya siapa mau saya batalin, biar saya dapat duit nanti bisa untuk beli kitab, berarti Anda sambil membayar tapi Anda menolong dia. Nah, jadi pahalanya nggak beda, menjadikan beda niat Anda. Tujuannya apa sih? Kalau nolong kiainya, kiainya fakir banget nih, perlulah saya bantu. Nah, ini boleh. Tapi kalau antara kiai sama orang awam nggak ada beda, karena urusannya bukan urusan di amalnya dia. Amalnya itu sah tidak sah, amalnya itu adalah terima tidak terima, bukan urusan dia. Dia yang penting adalah melakukan jalan, ihram di mikotnya, tawaf, ikram di mikotnya, wukuf di Arafah, melempar jumrah, tawaf ifadah, sa'i, selesai. Jadi kalau sudah masih badal haji itu ibadah badani, yang urusan hatinya itu enggak. Yang penting dia menjalankan rukun zahir. Baru Anda yang membayarkan, itulah niatnya seperti apa, hubungannya dengan Anda. Nah kalau misalnya apa? Oh lebih mahal ya. Nah kenapa kalau lebih mahal? Ya karena dia sudah pengalaman atau apa. Nggak ada beda. Bahkan mungkin perlu Anda mengambil yang paling murah deh, yang penting terlaksana, selebihnya akan saya berikan fakir miskin yatim piatu. Bagus itu. Jangan gara-gara milih yang murah pelit lagi. Anggap saja budgetnya 15 juta, oke, keluarkan 15 juta. Cuman dari 15 juta ini saya kari, barangkali ada yang lebih murah, 2 juta, 5 juta, lumayan 10 juta untuk bangun musola di samping rumah saya. Itu bagus kalau seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan yang menjalankan, karena ini ibadah badaniyah. Karena dia menjalankan saja sesuai dengan rukun-rukunnya, rukun fardunya, selesai. Tinggal niat Anda. Baik, kemudian tadi kalau Anda minta tolong kepada yang mau tawaf di sana, boleh saja kok. Yang penting dia sudah pernah haji. Satu, selesai. Dan peringatan kepada para anak-anak yang punya orang tua telah meninggal dunia, maka kok kemudian mereka sudah kaya, cukup harta, jangan buru-buru dibagi harta warisnya, kecuali dipotong untuk badal. Dan badal itu bisa saja berangkat sendiri tapi biayanya mahal sampai 40 juta, bisa saja dibayarkan kepada orang yang biasa menerima badal dengan harga misalnya hanya $700 atau kurang lebihnya 10 juta dan seterusnya. Kemudian yang perlu Anda perhatikan adalah kejujuran orang yang akan Anda mintai untuk menjadi badal. Kalau modelnya pendusta ya jangan, nanti Anda akan was-was terus panjang waktu, biarpun pahala tetap dapat tapi was-was. Tapi kalau ada tanda santri, orang soleh, orang baik, maka nanti menunjuk kiai itu mungkin dia lebih bisa dipercaya, gitu saja babnya. Pelaksanaan haji. Macam-macam haji. 3 macam haji yaitu 1. Haji ifrad adalah seseorang yang hanya melaksanakan ibadah haji tanpa melakukan ibadah umrah. 2. Haji kiran, yaitu ibadah haji yang menyertakan antara haji dan umrah dalam satu ihram. 3. Haji tamato, yaitu mengerjakan umrah dahulu baru kemudian mengerjakan haji. Berikut babakan haji ifrad. Haji ifrad, seseorang yang mengerjakan ibadah haji saja tanpa mengerjakan ibadah umrah. Seseorang yang mengerjakan haji ifrad tidak dikenai dam. Berikut cara mengerjakan haji ifrad. Mengerjakan haji saja tanpa mengerjakan umrah. Mengerjakan haji terlebih dahulu, mengerjakan umrah setelah pelaksanaan haji selesai. Umrah dikerjakan pada bulan haji, kemudian kembali ke rumah, kemudian pergi berhaji pada bulan haji di tahun yang sama. Mengerjakan umrah di luar bulan haji, selanjutnya mengerjakan haji pada bulan haji. Berikut urutan pelaksanaan haji ifrad. Mengambil mikot, niat ikhram haji dari mikot. Aku berniat haji dengan berikhram karena Allah Ta'ala. Kemudian menuju ke Mekah dengan memperbanyak bacaan talbiyah. Di Mekah, hendaknya jamaah berdoa ketika masuk kota Mekah, memasuki Masjidil Haram dan melihat Ka'bah. Jamaah mengerjakan tawaf kudum 7 kali putaran. Bisa dilanjutkan mengerjakan sa'i tanpa tahallul. Selama menunggu waktu wukuf di Arafah, jamaah haji wajib berikhram dengan tetap menjaga larangan-larangan berikhram. Jamaah haji menuju Arafah. Di Arafah, tanggal 8 Zulhijjah menuju Arafah, jamaah haji menempati kemah masing-masing. Tanggal 9 Zulhijjah siang, jamaah haji wukuf di Arafah dengan mendengarkan khutbah wukuf, menjamak takdim sholat zuhur dan asar, berdoa, berzikir, beristighfar dan membaca Quran.
Jamaah haji menuju ke Musdalifah. Di Musdalifah, jamaah haji mabit di Musdalifah sampai tengah malam, mencari kerikil di Musdalifah untuk lontar jumroh sebanyak 7, 49 atau 70 butir. Setelah lewat tengah malam, jamaah haji menuju Mina, mabit di Mina. Tanggal 10 Zulhijjah melontar jumroh Aqobah, menggunting atau mencukur rambut. Tahallul awal. Jamaah haji bebas dari pakaian ihram, bisa berganti pakaian bebas. Tanggal 11 Zulhijjah mabit di Mina, lontar jumrah ula, wusta dan Aqobah, masing-masing 7 lontaran. Tanggal 12 Zulhijjah mabit di Mina, lontar jumrah ula, wusta dan Aqobah. Bagi yang mengambil nafar awal, sebelum waktu maghrib jamaah haji harus sudah keluar dari Mina. Untuk jamaah haji yang mengambil nafar tsani, maka tanggal 12 Zulhijjah jamaah haji mabit di Mina dan tanggal 13 Zulhijjah lontar jumrah ula, wusta dan Aqobah, dan meninggalkan Mina kembali ke Mekah. Jamaah haji menuju ke Mekah, tawaf ifadah dan sa'i. Bagi yang sudah melaksanakan sa'i ketika tawaf kudum, jamaah haji tidak perlu melaksanakan sa'i, potong rambut atau bercukur, tahallul akhir atau tahallul tsani. Jamaah haji melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan ketika akan meninggalkan kota Makkah. Berikut babakan haji kiran. Haji kiran, seseorang yang melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan. Seseorang yang melaksanakan haji dan umrah dengan sekali niat untuk 2 pekerjaan, yaitu haji dan umrah. Seseorang yang memilih mengerjakan haji kiran diharuskan membayar dam atau denda. Denda berupa menyembelih seekor kambing bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, jamaah wajib menggantinya dengan berpuasa 10 hari. Dengan ketentuan 3 hari puasa dilakukan di Mekah dan 7 hari dilakukan di tanah air. Jika belum puasa 3 hari di Mekah, maka wajib berpuasa 10 hari di tanah air. Bebas, bisa berurutan dan bisa berjeda. Denda tidak berlaku untuk penduduk Makkah karena tidak meninggalkan mikotnya. Urutan pelaksanaan haji kiran. Mengambil niat ikhram di mikot, bersuci, berpakaian ikhram, sholat sunnah ikhram, niat ikhram haji dan umrah. Aku niat haji dan umrah dengan berikhram karena Allah Ta'ala. Jamaah menuju Makkah dengan memperbanyak talbiyah. Di Makkah, hendaknya jamaah berdoa ketika masuk kota Makkah, memasuki Masjidil Haram dan melihat Ka'bah. Melaksanakan tawaf kudum 7 kali putaran. Selesai tawaf diperbolehkan melaksanakan sa'i tanpa tahallul atau mencukur rambut. Menunggu keberangkatan ke Arafah dalam keadaan tetap berikhram dengan tetap menjaga larangan-larangan berikhram. Tanggal 8 Zulhijjah menuju ke Arafah. Di Arafah, menempati kemah masing-masing. Tanggal 9 Zulhijjah siang, wukuf di Arafah dan mendengarkan khutbah wukuf. Menjamak takdim sholat zuhur dan asar. Berdoa, berzikir, beristighfar, membaca Quran. Jamaah menuju ke Musdalifah. Di Musdalifah, mabit di Musdalifah sampai tengah malam, mencari kerikil di Musdalifah untuk lontar jumrah sebanyak 7, 49 atau 70 butir. Setelah lewat tengah malam, jamaah menuju Mina, mabit di Mina. Di Mina, tanggal 10 Zulhijjah melontar jumrah Aqobah, menggunting atau mencukur rambut, tahallul awal. Setelah itu bebas dari pakaian ihram. Jamaah bisa berganti pakaian bebas. Tanggal 11 Zulhijjah mabit di Mina, dilanjutkan lontar jumrah ula, wusta dan Aqobah, masing-masing 7 lontaran. Tanggal 12 Zulhijjah mabit di Mina, lontar jumrah ula, wusta dan Aqobah. Bagi yang mengambil nafar awal, sebelum waktu maghrib harus sudah keluar dari Mina. Bagi yang mengambil nafar tsani, jamaah melanjutkan mabit di Mina. Tanggal 13 Zulhijjah lontar jumrah ula, wusta dan Aqobah. Jamaah meninggalkan Mina kembali ke Mekah. Di Mekah, tawaf ifadah dan sa'i. Bagi yang sudah melaksanakan sa'i ketika tawaf kudum,
Jamaah tidak perlu melaksanakan sa'i. Dilanjutkan potong rambut atau bercukur, tahallul akhir atau tahallul tsani. Jamaah melakukan tawaf wada ketika akan meninggalkan kota Makkah. Berikut babakan haji tamattu. Haji tamattu yaitu mengerjakan umroh dahulu, baru kemudian mengerjakan haji. Seseorang yang mengerjakan umroh terlebih dahulu pada bulan haji dan selama jeda menunggu waktu wukuf di Arafah, tidak dalam keadaan ihram dan tidak terkena larangan ihram. Jamaah haji dari Indonesia pada umumnya memilih pelaksanaan haji tamattu dibandingkan haji ifrad dan qiran. Dikarenakan setelah selesai umroh dan jeda menunggu waktu wukuf di Arafah, jamaah haji terbebas dari larangan saat ihram. Jeda tersebut bisa diisi dengan berbagai kegiatan positif selama di tanah suci. Jamaah yang memilih mengerjakan haji tamattu wajib baginya menyembelih hewan kurban di tanah haram, seekor kambing atau sepertujuh dari sapi atau unta pada tanggal 10 Zulhijjah atau hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Bagi yang tidak mampu, wajib berpuasa 10 hari, yaitu 3 hari dikerjakan di Mekah sebelum tiba hari raya kurban dan 7 hari setelah pulang ke tanah air. Bisa berurutan atau berjeda. Jika karena udzur syar'i, jamaah wajib membayar puasa sewaktu di tanah air. Urutan pelaksanaan haji tamattu. Niat ihram dari mikot, bersuci, memakai pakaian ihram, sholat sunnah 2 rakaat. Niat ihram umroh dari mikot dengan membaca, aku niat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Jamaah menuju Makkah. Di Mekah, jamaah membaca doa ketika memasuki kota Makkah, menempati kamar hotel atau penginapan. Jamaah menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umrah. Jamaah berdoa ketika memasuki Masjidil Haram dan melihat Ka'bah. Tawaf 7 kali putaran dimulai dari rukun sejajar dengan Hajar Aswad. Berdoa di Multazam. Sholat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Minum air zam-zam. Sa'i dilanjutkan potong atau cukur rambut, tahallul. Setelah pelaksanaan umrah selesai, jamaah boleh berganti pakaian bebas. Pelaksanaan haji dimulai pada 8 Zulhijjah di Mekah. Bersuci, mandi dan berwudu di penginapan atau hotel. Berpakaian ihram, surat sunnah ihram haji 2 rakaat. Niat ihram haji. Aku niat haji dengan berikhram karena Allah Ta'ala. Jamaah menuju Arafah. Di Arafah, menempati kemah masing-masing. Tanggal 9 Zulhijjah siang, wukuf di Arafah dengan mendengarkan khutbah wukuf, menjamak takdim sholat zuhur dan asar, berdoa, berzikir, beristighfar, membaca Quran. Jamaah menuju Musdalifah. Di Musdalifah, mabit di Musdalifah sampai tengah malam. Mencari kerikil di Musdalifah untuk lontar jumroh sebanyak 49 atau 70 butir. Setelah lewat tengah malam, jamaah menuju Mina. Mabit di Mina. Di Mina, tanggal 10 Zulhijjah melontar jumroh Aqobah. Dilanjutkan menggunting atau mencukur rambut, tahallul awal. Jamaah bebas dari pakaian ihram, bisa berganti pakaian bebas. Memotong dam tamattu seekor kambing atau sepertujuh sapi atau unta. Tanggal 11 Zulhijjah mabit di Mina. Lontar jumrah ula, wusta dan Aqobah, masing-masing 7 lontaran. Tanggal 12 Zulhijjah mabit di Mina. Lontar jumrah ula, wusta dan Aqobah. Bagi yang mengambil nafar awal, sebelum masuk waktu maghrib harus sudah keluar dari Mina. Jamaah melanjutkan mabit di Mina bagi yang mengambil nafar tsani. Tanggal 13 Zulhijjah, lontar jumrah ula, wusta dan Aqobah, dan meninggalkan Mina kembali ke Mekah. Jamaah menuju ke Mekah. Di Mekah, memotong denda tamattu bagi yang belum membayarnya. Tawaf ifadah dan sa'i. Dilanjutkan potong rambut atau bercukur, tahallul akhir atau tahallul tsani. Jamaah melakukan tawaf wada ketika akan meninggalkan kota Makkah. Demikian manasik haji dan umroh, langkah demi langkah. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah jadikan umroh yang makbul dan haji yang mabrur. Amin ya Rabbal Alamin.